Saya coba ngambil air hangat nih ke pantry, kali aja kalau habis ngambil air hangat nggak ada masalah gitu Bang. Ya, ngambil ke pantry 5 menitan, minum air hangat, udah selesai. Saya coba ngomong sendiri, kayaknya ada suara nih, maksudnya saya bisa ngomong gitu Bang. Saya terima telepon lagi, ternyata wah, saya bilang kacau, saya bilang ini. Karena saya takut si nasabah ini marah, saya pindahin kan ke teman saya, jadi saya oper lah gitu, biar dia. Saya tutup dulu, itu saya break dulu tuh Bang. Saya masih coba-coba ngomong sendiri gitu. Pas di jalan baru mulai keluar kantor, itu gejalanya ada lagi Bang. Yang tadinya saya cuma nggak bisa ngucapin, lidah saya keluar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi nih gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Bang Zen. Waduh, Bang apa Mas apa Kang enaknya nih ya? Bang aja kali ya. Bang aja. Bang Zen. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga yang di rumah nih Bang. Iya. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, Bang Zen ini merupakan salah satu warga di Kabupaten Tangerang Ujung. Nah, Ujung banget ya. Ujung udah kabupaten Bang, ujungnya kabupaten lagi gitu kan. Mungkin teman-teman yang tahu daerahnya silakan komentar atau mungkin sama daerahnya gitu kan atau tebak di mana dah. Pokoknya Kabupaten Ujung, Kabupaten Tangerang Ujung, silakan komentar dah. Oke. Oke Bang Zen. Sesuai dengan nama segmennya itu ngopi horor nih gitu kan, ngopi sambil cerita horor gitu kan. Pada video kali ini Bang Zen akan membagikan pengalamannya saat di mana nih? Oke, makasih Bang sebelumnya Bang ya. Saya mau cerita waktu saya kerja di salah satu bank BUMN, itu di kantor kejadiannya Bang gitu. Oh, bank BUMN. Iya. Oke, banyak sih emang Bang BUMN. Silakan teman-teman tebak aja deh gitu kan. Iya. Oke, saat itu tahun berapa itu Bang? Saya kurang inget banget, tapi itu tahun 2015, nggak tahu itu awal akhir saya udah lupa. Pokoknya di masa kerja saat itu ya. Iya. Untuk saat sekarang Bang masih di bank BUMN tersebut? Sekarang setelah menikah udah nggak kerja lagi di bank, jadi udah wira swasta Bang. Oke Bang, kalau boleh tahu Bang, inti ceritanya ketika saat Bang Zen ini kerja di salah satu bank BUMN, ngalamin kejadian apa itu Bang? Iya, jadi gini Bang. Sebenarnya nanti alur ceritanya nggak cuma di kantor gitu Bang ya, cuma mungkin pertama kalinya saya ngerasainnya waktu pas di kantor gitu. Nah waktu itu kalau kata orang Betawinya mungkin kesambet kali Bang ya. Iya, jadi saya kesambet tapi posisi saya dalam keadaan sadar gitu kan. Kalau biasanya dengar orang kesurupan dia nggak sadar ya Bang ya, kesurupan aja ngomong apa gitu kan ngoceh. Kalau saya kondisi saya sadar tapi saya ketempelan, kalau mungkin ya itu namanya kayak setan gagu lah gitu Bang. Padahal saya waktu itu kerjanya posisi call center. Call center. Tapi saya gagu, gimana coba? Tapi bisa ngomong apa memang? Itu dia, jadi ngomongnya nggak jelas Bang. Oh, ngomongnya nggak jelas. Iya, oh, gitu. Iya gagu kan gitu ya Bang ya? Ya nggak tahu ya. Maaf ya, gitu. Mempraktekkan biar tahu nih, biar kegambar. Maksudnya kan nggak cuma diem gitu, cuma ada suaranya tapi nggak jelas. Tapi nggak jelas apa yang diucap gitu ya? Iya benar. Call center, halo, oh, dan ternyata itu ada penyebabnya mungkin ya? Iya itu mungkin nanti di akhirnya baru ketahuan lah. Gitu. Oke, mungkin teman-teman semua udah penasaran nih Bang. Mungkin tahan dulu kali ini ceritanya nih ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Ini kopi ya. Nyobain seruputan Bang. Coba Bang, Bang Zenda, coba seruput dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bang. Bede, mantap, langsung sikat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Umbang. Saya ucapin juga selamat hidup barunya setelah menikah. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Amin. Sebenarnya sebagai penggemar ceritanya di sini ya podcastnya. Iya, saya dengar ceritanya senang lah ya Bang, karena emang di samping kita pasti ada dunia gaib yang harus kita akui itu ada gitu ya Bang ya, dan itu jadi pembelajaran kita juga gitu kan akhirnya saya coba nih cari cerita, ada nggak nih cerita yang bisa saya sampaikan di sini gitu Bang. Akhirnya saya pernah keingetan juga, karena ini emang saya nggak inget cerita ini udah lama juga gitu Bang. Saya udah sebutkan, saya cerita ini waktu itu kejadiannya di kantor. Dan kebetulan di kantor pun orang nggak tahu saya kena itu gitu Bang, gitu. Jadi dari awalnya saya dulu tinggal di daerah Senopati, Jakarta Selatan ya itu. Jadi di sana ada banyak perkantoran. Dan kebetulan saya cari lokasi kosannya yang paling dekat ke kantor. Pikiran saya itu paling dekat lah ya gitu. Ternyata saya dapatnya lokasi kosannya ini dari rumah yang udah dijual sama pemiliknya. Dan berarti kosong ya Bang. Iya. Nah, tapi sama dia masih dikasih buat yang ngontrak nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya rumah itu kondisinya udah agak terbengkalai ya, karena orangnya udah nggak tinggal di situ. Tapi kadang-kadang dia di lantai bawah suka pulang gitu. Saya tinggal di kondisi rumah yang agak kosong. Mungkin kalau orang yang agak tak penakut kayaknya nggak bakal berani tinggal di situ. Saya juga terpaksa juga karena kan posisi dekat dan saya juga nggak perlu naik kendaraan kalau ke kantor gitu Bang. Saya di lantai atas ada 2 kamar, terus di bawah ada tukang jahit nyempil di bagian depan gitu Bang. Dan sekitar itu udah tinggal cuma tembok-tembok rumah-rumah pejabat, kan itu di belakang perumahan pejabat, perumahan menteri lah. Kalau kerja berangkat biasanya jam 3 sore kalau ke kantor, karena untuk yang biasanya kerja sebagai call center laki-laki itu biasanya di bagian sore ke malam gitu. Jadi yang pagi khusus yang cewek-cewek lah gitu, wanita-wanita ini. Saya berangkat jalan kaki ke kantor itu sekitar 20 menit lah ya, 20 menit. Jadi saya berangkat sebelum jam 2:30 udah berangkat jalan. Itu kalau lewat perumahan yang tadi sebutin tuh, itu emang agak sepi juga gitu Bang. Jadi ada rumah-rumah yang kosong gitu. Saya kadang suka lihat-lihat gitu kan Bang, rumah terbengkalai itu gitu. Mungkin nanti jadi yang praduga saya juga gitu, yang dari sini gitu apa enggak gitu kan. Sampai di kantor biasanya sebelum jam 3 itu sudah sampai karena harus pinjer kan. Biasanya mulai nih jam 3 gitu. Nah kebetulan waktu itu di kantor penuh nih Bang, tempat buat kerjanya itu penuh. Jadi stasiunnya penuh. Akhirnya kita disarankan sama tim leadernya, udah makan dulu gitu Bang. Jadi kita ke pantry dah istirahat nih. Yang laki-laki biasa ada pada nimbrung di situ ngobrol segala macam kan. Ada yang main game lah segala macam. Saya makan lah tuh, karena kan setelah nanti kita udah mulai kita nggak dikasih jam makan lagi Bang. Gitu. Jadi kita cuma dikasih jam makan di waktu itu doang. Nanti dari situ sampai jam 12 malam paling kita dikasih break berapa menit buat sholat. Ya kalau misalkan ada yang misalkan ngerokok suka ada tuh ngebreak berapa menit lah gitu Bang. Jadi kalau untuk makannya kan pasti paling panjang kan waktunya kan. Nah itu kita untungnya dikasih waktu lebih panjang di awal gitu. Tapi ntar kalau lapar malam-malam ya tanggung sendiri. Iya dong. Akhirnya ya udah nggak mau kita makan dulu sambil sholat asar tuh biasanya tuh sampai jam 4. Sampai jam 4 masih belum mulai Bang, masih belum mulai. Ternyata masih ada sebagian yang masuk, tapi masih ada yang masih penuh nih. Akhirnya saya waktu itu kebetulan dimundurin lagi nih. Ya enak-enak juga sih Bang ya. Tapi akhirnya jam 4:30 kita cari tempat, 4:30 mulai. Waktu itu kan saya di bagian perbankan. Jadi nerima telepon dari nasabahnya itu khusus yang misalkan kartu ATM saya hilang atau saya rusak gitu kan, atau gimana caranya bikin tabungan segala macam. Itu yang perbankan, beda sama yang kartu kredit. Waktu itu biasa saya mulai kan biasanya memang nggak langsung masuk kan telepon. Jadi kita mulai pakai headset, biasanya nggak langsung masuk gitu. Biasa bawa air minum udah siap-siap gitu Bang. Pas pertama kali saya terima telepon itu, saya waktu sebelum itu masih biasa Bang ya, masih di pantry itu ngobrol masih biasa ya, nggak ada kecurigaan tentang itu gitu. Pas pertama kali telepon, tiba-tiba pas pertama saya masih agak ngomong jelas Bang, ya selamat sore, dengan saya bisa dibantu misalkan gitu kan, saya nggak sebutin nama itunya Bang ya. Akhirnya dia pertanyaan, saya juga udah lupa pertanyaan apa itu ya. Jadi saya jelasin bla 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 bla, udah tuh pertanyaan apa yang telepon pertama selesai. Telepon selanjutnya di sini mulai terjadi yang
agak di luar nalar saya gitu. Tiba-tiba pas terima telepon, saya langsung lah, saya bilang kok saya gitu ngomongnya bang, jadi kok nggak jelas saya ngomong ya. Si nasabahnya nanya kan, gimana pak? Lah kok sih gini lagi gitu bang, kenapa saya lidah saya jadi susah ngomong kan gitu kan. Kalau lidah normal kan biasa aja dimainin, biasa. Jadi kayak lidah saya yang dimainin bang. Karena saya takut si nasabah ini marah, saya pindahin kan ke teman saya, jadi saya oper lah gitu, biar dia. Saya tutup dulu, itu saya break dulu tuh bang. Saya masih coba-coba ngomong sendiri gitu. Aneh ini ya. Tetap nggak bisa bang? Iya, itu mungkin karena saya sadar gitu bang ya. Terus ada kejadian gitu, jadi kan tambah bertanya-tanya gitu bang ya. Kenapa gitu? Akhirnya saya coba break itu, saya ngambil air anget. Saya coba ngambil air anget nih ke pantry. Kali aja kalau habis ngambil air anget nggak ada masalah gitu bang. Ngambil ke pantry 5 menitan, minum air anget, udah selesai. Saya coba ngomong sendiri. Kayaknya ada suara nih, maksudnya saya bisa ngomong gitu bang. Saya terima telepon lagi, wah, saya bilang kacau, saya bilang ini nggak ada suara yang jelas bang, gitu bang. Aduh, saya gimana kan saya kerjanya ngomong, masa saya begini gitu bang. Abis itu langsung saya oper lagi kan, karena saya kan sebenarnya kita nggak boleh nutup telepon nasabah, karena itu nggak sopan lah bahasanya bang ya. Emang kalau saya tutup itu udah pelanggaran berat maksudnya gitu. Kan itu kerekord juga sama bagian yang rekornya. Okay. Akhirnya saya oper ke bagian yang lain, sambil saya mikir gitu bang. Kenapa saya bilang dalam hati bisa ngomong ya bang ya. Sebenarnya saya ngucapin, saya pengen nanya ke teman ngomongnya begitu kan. Mereka juga masih pada kerja gitu. Akhirnya saya berpikir ya, apa ada kesalahan di mulut saya gitu bang. Maksudnya apa ada saraf saya yang rusak gitu bang. Saya langsung mikir, tadi saya pas lagi makan, iya emang makan sop daging bang, ceritanya gitu bang. Makan sop daging. Saya kepikiran, biasanya kalau yang daging-daging kalau orang darah tinggi misalkan ya, tapi saya emang nggak darah tinggi bang. Cuma pikir saya nyambung ke situ, akhirnya apa saya kena stroke bang? Gitu. Saya belum berpikir yang aneh-aneh ya, karena kan posisi saya sadar bang. Saya coba lagi dah, sekali lagi gitu bang, buat terima telepon gitu, karena saking penasarannya saya nih. Saya coba online lagi gitu, terima telepon lagi, masuk, ternyata masih begitu bang. Makin stres lah bang ya saya. Ya gimana nggak stres bang, tiba-tiba begitu kan? Iya. Yang tadinya bisa ngobrol, kok tiba-tiba saya nggak bisa ngeluarin ucapan apa aja gitu bang. Akhirnya dengan itu saya udah kayak pasrah, udah saya simpen headset saya samperin tim leader saya. Tapi saya nggak bisa ngomong bang. Nggak bisa ngomong? Iya. Kenapa lu nggak? Gitu. Jadi saya pengen ngomong, saya nggak bisa ngomong gitu bang. Akhirnya, lu nggak sakit? Dia bilang gitu. Intinya gitu bang, saya nggak tahu lah gitu. Intinya gitu, dalam hati pengen ngomong gitu tapi nggak bisa diucapin gitu bang. Udah pulang deh kata dia gitu. Emang kalau di kantor saya mau ngapain, nggak bisa ngomong. Kerjanya sudah harus ngomong, saya diam aja di kantor kan dalam hati. Sebenarnya nggak boleh kan bang gitu. Jadi kalau kita masuk ya udah selesaiin sampai kelar gitu. Kalau biasanya kalau ada yang sakit, itu saya disuruh ke bagian ruangan saya yang ada buat kayak UKS lah, ke sekolah gitu ya, buat di ruangan kesehatan kayak gitu. Nggak apa-apa, karena ada keterangan kalau dia sakit gitu bang. Kan kalau itu sakitnya ketahuan bang. Kalau bang pas itu. Iya, kayak dia bingung ya, panas enggak. Ini mah nggak bisa ngomong doang gitu. Udah lu pulang aja deh kata dia gitu. Yaudah bang, saya pulang gitu. Ya biasanya nggak ngomong gitu ya, emang nggak bisa ngomong. Pulang, temen-temen pada ngeliatin, kenapa lu nggak bisa ngomong? Aduh udah kacau doang, itu udah pengen maghrib posisi bang, udah pengen maghrib banget. Akhirnya saya putusin buat pulang, tapi dengan kondisi saya yang kayak mulai stres nih bang. Saya kenapa gitu? Apa saya sakit beneran? Saya takut nih dalam hati bang ya, takut juga nih. Pas di jalan baru mulai keluar kantor, itu gejalanya ada lagi bang. Yang tadinya saya cuma nggak bisa ngucapin, lidah saya keluar. Jadi gitu bang, melet terus bang. Apa gejalanya kayak begini ya orang stroke, saya bilang gitu ya, karena orang stroke itu di jalan saya begini aja bang, karena saya kan lewat kawasan SCBD kan bang ya, itu kan orang kantoran semua, saya begini aja sepanjang jalan bang. Dalam hati masih bertanya-tanya gitu bang, ini kenapa ya Allah, ini saya baca-baca terus gitu bang ya, takutnya emang nyambung ke arah sana gitu bang. Saya sambil baca 20 menit bang, lumayan itu kan, sambil berpikir di jalan itu saya kenapa gitu, sampai maghrib nyampe kosan setelah maghrib lah ya.
Kan saya satu kosan sama teman saya yang kerja di bank juga, tapi bukan di sama bank BUMN, tapi bukan di bank yang sama. saya. Dia lebih dekat lah lokasinya. Pas saya nyampe, assalamualaikum enggak ya kan, cuma ketok-ketok. Saya langsung ngomong gitu ke teman saya, kenapa bang? Ini lidah saya udah keluar bang. Gini terus bang. Jadi lidah saya tuh seakan-akan kayak ketarik. Itu kan saya harus nahan ya bang ya, nahan rahang saya bang gitu. Jadi kenapa bang, kenapa, kata dulu gitu. Wah dia udah nggak ini ya, udah bingung juga gitu. Akhirnya saya coba tidur, saya coba nenangin diri saya gitu. Saya coba tidur, dia nyoba masak air hangat, saya dikasih minum air hangat. Itu kondisi udah pengen isya itu bang, udah pengen isya. Kondisi saya udah kecapean nahan lidah saya yang melet terus gitu bang. Abang kenapa sih bang, dia bilang gitu. Nggak tahu gitu bang, nggak tahu gitu. Saya coba baca ngaji gitu bang, saya bilang kan saya waktu itu sholat dulu saya baca doa, masih begitu. Akhirnya teman saya bingung, rumah sakit lah gitu, misalnya coba Sakit periksa ya, ke dokter periksa. gitu. Akhirnya sama teman saya, ayo bang berangkat naik motor atau ya. Itu diturun tukang jahit yang di depan saya bilang ada nyempil itu, dia kan deket akrab sama saya itu. Apa dia, kata dia gitu. Tahu mas, ini tiba-tiba di lidah dia nggak bisa masuk mas gitu. Saya berangkat ke daerah Blok S, karena guys itu ada klinik deket lah yang daerah Blok S itu, dekat lapangan. Saya masuk, itu yang aneh bang, pas masuk suara saya keluar bang, suara saya ada, Bisa ngomong? saya bisa ngomong di situ bang. Kok sebelum masuk saya udah bisa ngomong ya, saya bilang gini. Terus saya ngejelasinnya apa ntar ke dokter, itu kan. Masuk, silakan duduk, diperiksa dulu. Saya tiduran gitu, periksa gitu. Apa gejalanya? Sakitnya apa ngerasanya? Kan ini nggak panas juga kata dokternya. Jadi gini pak, dokter, saya tadi ke kantor, tiba-tiba pas saya ceritain, saya nggak bisa ngomong, gitu. Nah ini bisa ngomong kata gitu kan. Tadi nggak bisa pak, saya bilang tadi nggak bisa. Gitu. Terus lidah saya keluar. Ini saya coba diperiksain apa saya kena gejala saraf saya ada yang rusak atau saya kena gejala stroke karena tadi saya habis makan ini gitu kan. Enggak, saya periksa ini nggak ada apa-apa, dia bilang gitu. Lah saya tambah pusing ya. Alhamdulillah juga sih dalam hati, alhamdulillah saya sembuh gitu kan bang. Akhirnya pas udah itu, karena dia juga bingung nentuin ini sakitnya apa, saya cuma dikasih obat kumur. Sebenarnya apaan sih dikasih obat kumur dalam hati saya? Apa saya pas ngomong mulut saya bau kan dikasih obat kumur gitu bang ya. Akhirnya udah tuh pulang, baru keluar sedikit bang, keluar lagi lidah saya. Nggak bisa ngomong lagi? Iya, lidah saya yang kerasanya lidah saya langsung keluar lagi, melet lagi. Saya mau balik lagi, bingung juga ya. Namanya biaya makan kalau ke klinik pasti lebih mahal kan. Iya. Udahlah bingung. Mudah-mudahan mah itu bener, kalau itu harus cukup pakai obat ini nih. Saya bilang gitu kan. Ayo ke kosan lagi. Nyampe kosan ternyata di situ mulai gejala lemesnya udah mulai kemana-mana gitu bang. Karena saya kan nahan itu, jadi si rahang ini sakit banget bang. Jadi gitu bang. Jadi ini kayak kebuka, terus ini ditarik bang. Akhirnya saya nyampe kosan, saya coba mau minum bukan minum bang, kumur pakai obat itu. Saya sikat gigi dulu, saya bersihin, takutnya ada saraf bener yang rusak. Cobain kumur pakai itu, ternyata malah sakit bang. Karena kan kumur itu kayak agak panas gitu bang ya. Wah ini sakitnya kerasa, astagfirullahaladzim. Ini saya baru ngerasa, kayaknya saya langsung nyadarin itu kayaknya ini bukan penyakit medis sih bilang nih. Soalnya ya tadi keanehan aja kan di dokter begitu bang ya. Akhirnya saya coba mama teman saya mulai ngaji, tapi posisi saya cuma bisa ngaji di hati gitu bang, nggak bisa diucap ya, nggak bisa bang, itu udah nggak bisa. Udah lemah sayanya, udah kondisi saya udah parah banget gitu bang, udah yang lemes segala macam gitu. Saya bilang ya Allah ini kenapa gitu, saya salah apa gitu, udah mati gitu bang. Terus itu akhirnya saking udah lemah banget sampai itu hampir 2 jam lah gitu ya ngerasain kayak gitu. Saya coba mau tidur bang, saya coba tidur, mudah-mudahan abis bangun saya sembuh gitu bang, pikir saya gitu. Saya tutupin ini saya selama 1 jam kayak orang tidur, padahal saya nggak tidur bang. Jadi biar teman saya tenang gitu bang, kasian juga dia ngeliatin saya yang kayak gitu kan. Akhirnya saya coba di dalam selimut itu bang, ya Allah kenapa ini, saya bilang ini kok lidah saya sampai kayak gininya, apa saya ada durhaka dalam hati saya gitu. Jam 10 lebih ke atas gitu
saya bangunin lagi sayanya. Teman saya masih ngeliatin teh, lah abang masih gini bang, waduh, kuat udah yang lemes gitu. Akhirnya dia juga bingung bang, dia telepon orang tua saya, yang masih ada kan ibu saya kan waktu itu, kan posisi ibu saya di Tasik, jauh juga gitu bang ya. Dia telepon, ibu saya kan panik bang denger ya, kenapa emang terjadi? Saya yang dengernya aja bingung, saya jawabnya apa gitu. Nggak tahu bu, ini tadi dari tadi abang lidahnya keluar mulu gitu. Wah, kenapa ya gitu. Udah Umi langsung berangkat nih dari Tasik gitu bang, langsung panik, saking paniknya berangkat terus dari Tasik tuh bang. Jam 11 kondisi masih begitu karena kita nggak bisa kemana-mana gitu bang ya. Maksudnya di situ kondisi kosan juga emang sepi, nggak ada gitu bang ya. Selain yang itu, palingnya tukang jahit yang di bawah dia juga ke atas kan langsung kan ngeliatin, karena emang saya akrab sama dia gitu. Coba ngaji apa gimana Bim, cuma gitu. Wah, udah nggak, kayak putus asa gitu bang. Karena gini, kalau misalkan orang seyakin-yakinnya orang gitu bang ya, dengan bacaan yang dia ngajiin gitu bang, tapi kondisi dia masih kayak begitu kan, kayak stres jadinya bang ya, putus asa gitu bang. Udah nggak kuat gitu, dalam hati sudah nggak kuat ini. Kayaknya emang harus ada yang orang pinter atau orang bisa lah ya, yang bisa nolongin itu. Cuma karena kita kan bukan orang situ ya bang ya, bingung ya mau nanya ke siapa juga gitu iya ya. gitu. Akhirnya kebetulan di bawah bunyi keras, wah kayaknya ada ini nih yang punya kosan ada di bawah gitu. Samperin ke dia, Pak itu sih itu apa di atas mulutnya melet mulu. Wah kenapa dia, kata dia gitu kan, langsung dia ke atas gitu. Wah kenapa lu, kata dia. Wah aneh-aneh aja, habis ngapain emang tadi, kata dia gitu. Ya nggak tahu lah, saya juga nggak tahu, ini juga bingung sih, nggak ada yang tahu apa gini. Ini sakit apaan ya, kata dia gitu ya. Ini sakit medis bukan nih, katanya. Kan tadi udah ke dokter gitu kan, kita udah ke klinik gitu kan. Dia kebetulan karena waktu itu emang di situ banyak rumah dan dia RT-nya. Nah rumah udah digusur, dia tetap jadi RT. Iya, tetap jadi RT. Makanya dia masih sering pulang ke situ. Padahal rumah dia itu bukan rumah dia gitu. Akhirnya si RT ini telepon lah ya temen dia yang di situ, dia nanya ustadz lah gitu, mungkin ya ustadz kagak ada yang bisa lagi gitu. Saya udah lemes, udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah kondisinya udah lemah banget, mungkin energi negatif mungkin bang ya. Energinya udah nyerap ke badan saya, udah yang nggak kuat gitu bang. Udah saya tiduran aja, tapi teman saya yang bantuin buat ke punya kosannya itu. Akhirnya dia telepon lama tuh bang, telepon sampai jam 12 malam baru dia nemu kenalan temannya dia juga gitu. Ini ada pak yang bisa, dia bilang gitu, ada yang bisa. Oh bisa nggak kesini, kata dia gitu kan. Bisa, tapi saya di Jakarta Timur. Aduh, saya bilang saya di Jakarta Selatan, jauh banget ya. Emang nggak ada orang Jakarta Selatan yang bisa. Dalam hati kan gitu ya bang ya. Tapi emang dia doang yang bisa dikenal, yang kenal dia doang gitu. Ya udah tunggu ya 2 jam. Wah lu wakbar, sebenarnya 2 jam lumayan juga ya. Tapi ya udah memang ikhtiarnya cuma baru bisa sampai situ gitu kan. Sebenarnya saya di daerah bawah itu bang ada kenalan juga. Teman-teman saya itu ada di yang orang kampung situ asli itu ada di dekat hampir ke Mampang itu bang. Cuma saya ya gimana, kondisi saya udah lemah, udah ini pengen ngomong ke dia, pengen nanya yang bisa siapa gitu kan. Nah, ini RT-nya aja susah gitu, saya bilang nyari-nyari yang kayak gitu. Jam 2 malam nyampe tuh bang orangnya. Nyampe perawakannya ternyata masih kayak seumuran bang. Tapi dia emang mungkin ahli di bidang itu. Saya ditanya-tanya sama yang di sekitar situ kan, cuma bertiga doang kan. Ternyata dia orang Banten, mungkin dia keturunan itulah ya bang, yang bisa lah, yang ngerti gitu. Akhirnya pas dia ngelihat, dia nggak ngomong apa-apa lagi gitu bang, balik badan langsung, saya suruh balik badan sama dia. Saya balik badan, ya salah kayak orang di ruqyah gitu bang. Wah ngaji, buang sini, buang sana, buang sini, buang sana. Saya udah lewati ya, lo kok saya ngerasain juga kayak orang di ruqyah, saya bilang gitu ya. Padahal ya mungkin takaburnya saya ya gitu, sebelah saya ngaji gitu kan, maksudnya saya suka ngaji ya, sholat gitu bang. Kan kalau kita kepikiran orang yang kesurupan, saya taunya biasanya dia lagi kosong pikirannya gitu bang ya, lagi kosong hatinya, lagi kosong, lagi gimana gundah gulana lah gitu bang, baru biasanya dimasukin nih bang gitu. Tadi saya ngerasain dalam kondisi saya yang sadar malah jadi kayak kerasa capeknya kan gitu bang. Mungkin kalau orang yang kesurupan gak kerasa capek ya bang, kalau saya malah kerasa capeknya karena saya harus nahan segala efek yang muncul di saya gitu kan. Itu udah baca 1 jam masih belum bang, masih belum mempan bang. Nah
tenang, baca aja yang bisa dibaca gitu kan. Yang dia baca sebenarnya saya juga bisa baca gitu bang, gitu kan. Jadi, tapi mungkin keyakinan saya jadi berkurang bang gitu, karena udah itu ya bang, udah capeknya itu. Akhirnya sampai jam hampir subuh tuh bang, hampir subuh itu udah lemah buat kondisi, harusnya tidur kan. Ini jadi nggak tidur. Iya. Aduh, saya bilang kacau, saya bilang ini dalam hati, astagfirullahaladzim, sambil baca terus tuh bang. Mulai agak enak tuh bang, mulai lidah saya mulai agak masuk, udah bisa agak ngomong tapi nggak jelas gitu bang. Nah di situ mungkin dia juga capek gitu bang, capek. Akhirnya saya ngopi dulu gitu, ngerokok dulu. Dia bilang, keluar tuh bang. Ngobrol saya tuh sama orang itu yang satu kosan sama saya, sama tukang jahit, sama emang lu kenapa ya tadi gitu. Dia malah nanya-nanya gitu bang, nggak ngerti, itu dari kantor tiba-tiba saya nggak bisa ngomong pak, saya bilang gitu. Tiba-tiba di jalan tambah melet. Wah parah banget ini ya, aneh, lu ngapa ya? Ya emang sambet nih, gue bilang sambet nih pasti nih katanya gitu. Ya kesambet sih kesambet pak, cuma saya juga nggak ngerti ini saya salah apa gitu, saya nggak tahu gitu kan. Nggak lama, baru 5 menit melet lagi sih bang. Melet lagi saya. Jadi waduh, ketarik lagi nih. Oh sakit banget tuh bang, pas dari mulai yang agak normal tiba-tiba ketarik lagi bang. Saya bisa sembuh apa enggak? Akhirnya dipanggil kan, dia kan masih ngopi, untungnya dia masih ngopi. Coba kalau udah pulang, gue tambah bingung lagi bang. Aduh. Pas masuk, astagfirullahaladzim, saya lupa, maaf, saya bilang gitu. Sebenarnya tadi mungkin penglihatan dia ya, saya kurang tahu juga. Jinnya masih ada di depan pintu, dia bilang gitu. Abang belum saya jaga-jagain, kata gitu sih. Ya masih ada omongan itu, agak tenang tuh, mungkin bener ya gitu ya. Dia ritual lagi kayak awal lagi bang, berarti kan lama banget. Iya, mulai lagi dari pertama tadi bang. Ya Allah, saya bilang, udah badan udah lemah minta ampun itu bang. Saya baca, teman saya juga udah pada tidur bang, ya dia juga nungguin udah besok harus kerja kan ya, tidur. Saya dibacain gitu lagi, alhamdulillah sejam lagi ya berarti bang, udah mulai subuh soalnya bang, udah mulai dekat subuh tuh. Udah tuh bang, udah agak normal, alhamdulillah. Langsung sama dia dikasih penjagaan. Jadi saya juga nggak tahu itu penjagaannya kayak gitu, baru tahu juga kan. Biasanya orang kalau ini dikasih ini pegang nih gitu, ini mah enggak bang. Jadi saya di tali rapia, ada tali rapia gitu, tali rapia. Setiap tali baca biasalah yang dia baca, tali gitu dibuat di tangan gitu. Tali lagi bikin lagi bang, buat di sebelah sini. Iya saya juga agak aneh juga ya bang. Itu lama bang, bikin satu tali itu lama, karena kan harus baca satu. Iya, setiap gelang itu talinya 5 gitu bang. Jadi lama tuh. Akhirnya bikin lagi buat ini, bikin lagi. Saya kayak anak bolang, saya bilang. Iya, ada tali-tali gitu. Tapi yang penting alhamdulillah saya udah mulai normal, ngomong udah normal gitu. Kondisi saya emang udah ngedrop gitu, udah lemah gitu. Yang penting dia ngomong apa saya ikutin aja udah katanya. Terakhir perut, waduh itu bikin tali rapinya gedean lagi tuh, banyak lagi tuh bang. Perut, saya bilang aduh lucu banget sih lewati ya. Tapi terus emang begini ngobatin orang yang gitu mungkin gitu ya. Ya mungkin pertama ya iman saya berarti masih lemah nih, saya bilang maksudnya masih bisa ketembus sama hal-hal yang begituan gitu bang. Aduh udah lemah banget. Dia baru cerita itu bang, terakhirnya itu apa. Jadi sebenarnya di sekeliling sini emang banyak ya kan, tahu sendiri bang, rumah kondisi gelap, kamar banyak, kamar mandinya juga di pojokan, di bawah tangga yang serem gitu bang. Di sini sebenarnya emang banyak. Terus saya kan cerita ya, saya tadi begini nih, berangkat dari sini saya ke sini lewat sini gitu. Apa emang saya malah kepikirannya di jalur yang sepi yang saya lewatin di perumahan itu bang, yang kosong itu ya. Iya, saya sering liatin takutnya di situ gitu. Tapi dia malah nggak bilang ke situ gitu bang. Nggak, maksudnya dia malah nggak nunjukin saya tuh ternyata nginjek dia lagi jalan. Itu bang, nginjek dia lagi jalan, marah lah. Mungkin saya di kantor akhirnya diserangnya pas di kantor gitu. Jadi intinya kayak gitu bang. Jadi lu mau di mana aja gitu kan, karena kan lu nggak bisa ngelihat gitu, kita nggak bisa ngelihat yang hal-hal kayak gitu karena emang mungkin kita peka tapi kita nggak bisa ngelihat gitu kan. Nah di mana aja tetap nggak boleh meleng lah bahasanya gitu bang, nggak boleh meleng, tetap harus ya bacaan gitu ya, sholawat gitu ya.
Ya mungkin waktu itu momennya emang pas mungkin ya saya lagi kurang fokus gitu kan, terus pas kena dia itu katanya keinjek bang, keinjek saya juga nggak tahu kenapa di situ ya. Dalam hati Kayak kucing ya. Jadi yang salah saya iya ya mungkin emang tempatnya dia gitu, tempatnya dia, dan mungkin saya ceroboh, mungkin saya injek dia marah, akhirnya yang diserang mungkin saya lihat wah call center nih gitu. Serang aja. Iya. Udah nggak bisa ngomong loh. Mau apa lah dalam hati. Mungkin gitu ya, lucunya sih ya. Tapi waktu itu bukan lucu lagi, waktu itu udah menyerang ya Pak. Panik ya, stres ya, pokoknya segala macam tuh bang. Sampai udah pagi tuh kan bang ya, dia pagi habis subuh baru pulang. Pas ibu saya dari Tasik nyampe jam 6, langsung melihat saya gitu. Ya ibu saya dalam keadaan panik kan, tapi saya udah sembuh gitu bang. Lah katanya semalam begini-gini. Alhamdulillah semalam ada, ya maksudnya yang punya kosan ngebantuin. Tapi gelang masih dipakai bang? Wah itu harus dipakai selama 1 bulan bang. mandi. Saya bilang ini pantangan nggak gitu. Ke kamar mandi boleh nggak gitu kan? Kan biasanya kalau yang jimat-jimat nggak boleh bang ya. Ini boleh, kemana aja boleh gitu. Termasuk dibawa ke kantor? Iya. Enggak. Jadi gini bang. Jadi gini. Gimana tuh? Setelah itu kan saya lemes tuh bang. Iya. Itu saya putuskan buat saya pulang ke Tasik. Oh pas habis ibu itu ya? Jadi nggak kondisi hawa saya nih bang ya. Itu kayak nggak betah gitu bang. Di situ di kontrakan itu. Iya, pokoknya kayak nggak mau tinggal di Jakarta gitu bang. Saya pengennya sama ibu lah gitu, sama umi saya. Udah pulang aja Mia, saya bilang gitu. Ya udahlah kalau itu, kalau mau pulang mah gitu kan. Daripada saya masih kepikiran juga takut gitu lagi bang sebenarnya. Iya, yang namanya orang kita kan nggak tahu ya bang. Ya saya aja yang tadinya normal tiba-tiba begitu. Saya belum, siapa tahu saya yang masih dalam kondisi lemah masih dapat lagi gitu bang. Itu kan lemah banget saya. Akhirnya pulang ke Tasik. Itu ternyata bang sakitnya itu kayak orang tipes bang. Gimana sih kalau orang tipes ya lemah gitu bang. 2 minggu bang nggak pulang ke Jakarta. 2 minggu itu udah kondisi saya. Yang di kantor nanya kan ya bang ya, gimana udah ini bang, udah bang kalau itunya mah gitu ya, sakit yang gejala itunya mah udah bang, cuma kondisi badan sayanya ini bang kayak orang tipes bang. Beneran lu kata dia. Iya gimana sih bang, mungkin saya kemasukan energi yang negatif gitu bang ya, jadi hawa saya lemah gitu. Jadi di Tasik tiduran aja itu selama 2 minggu bang. Padahal kantor kan mewajibkan ada surat sakit, sedangkan sakitnya nggak jelas. Iya. Untungnya orang tua kenal sama dokter lah bikin. Gitu lah. Jadi manipulasi bodo amat lah, yang penting saya bisa istirahat gitu bang. Dan sampai ke Jakarta kayak orang jet lag bang. Bingung gitu di Jakarta bingung gitu bang. Mau kesono-sono tuh kayak orang linglung bang, nyampe kantor kayak, lu kenapa kemarin nggak masuk gitu diajak ngobrol, saya nggak mau. Jadi kayak linglung gitu bang, jadi pokoknya jet lag banget lah bang gitu, rasanya kayak nggak jelas gitu bang di Jakarta itu. Itu baru normal sebulan. Baru normal lagi, nggak jet lag. Kondisi saya normal, biasa lagi, ceria lagi. Bisa sebulan. Ngomong lagi dan kerja lagi. Iya. Bukain dah tuh. Gelangnya itu. Iya bang, pegel juga gitu. Aneh juga nih. Iya teman-teman pada ngeliatin kalau di kantor saya kan pakai tangan pendek. Ini apaan sih? Gelang apaan sih? Ini nggak ada nih, di mana aja di online nggak bakal ketemu. Online aja udah. Ya mungkin kalau buat yang dengerin kayak agak kurang serem karena nggak ngeliat penampakan ya bang. Tapi itu hal baru, hal aneh lah itu, yang aneh banget ya, orang sadar tapi kesambet kena gituan aneh banget bang. Nah iya juga sih. Jadi yang dibilang serem tuh bukan semestinya harus lihat penampakan, ya kan sih. Serem itu yang kadang kesan pertama kita yang belum pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Bener, itu kan serem juga kan. Kita tadi juga apa mungkin gejala stroke, tapi kagak. Iya. Pertama-tama pasti medis saya mikir. Pertama medis dong. Kita logika tuh tadi, apa gue gejala stroke? Itu logika dulu nomor 1 teman-teman semua. Iya. Nah terus ternyata nih, ternyata itu kebuka semua itu ketika manggil yang Jawa Timur, Jakarta Timur itu ya. Iya, orang Jakarta Timur, orang Banten yang keturunan, punya keturunan orang Banten, dan ternyata katanya tuh nginjek tempat dia bang. Nggak tahu itu tempat saya, dia nginjek tiba-tiba. Iya juga, ini ngapain juga jalanan gitu kan, kayak nggak bisa minggir dulu gitu kan. Iya. Ya kita nggak ada yang tahu lah bang ya, karena kita kan ya semestinya ya orang manusia biasa gitu, nggak bisa ngeliat begituan. Gitu. Kalau ngeliat juga gue akan minggir kan gitu. Saling menghargai, kayak kucing juga misalkan di jalan nggak bakal gue injek karena kita ngeliat. Nah kalau nggak ngeliat masa kan
Lo jangan nginjek gue dong lah, lo siapa gitu kan. Jadi kayak hal sepele Bang ya. Tapi dia marahnya sampai segitunya gitu. Iya, makanya tadi selalu baca-baca doa. Makanya kan ada doa masuk WC, doa masuk rumah, keluar rumah gitu. Teman-teman semua itu pasti ada hikmahnya. Itu berguna banget. Berguna banget gitu. Bahkan kita mau tidur biar nggak mimpi buruk, kadang erep-erep gitu kan ya. Iya. Kondisi fisik kecapean, pas bangun-bangun lemes, salah ini setan. Wah, sialan nih setan gitu kan. Iya. Oke, tapi Bang, baru pertama kali tuh Bang semasa kerja itu di call center itu. Iya Bang, enggak, dan emang di kantor juga nggak pernah ada yang kayak gitu ya? Ada Bang, dan ya biasanya kan kesurupan gitu Bang. Iya. Nggak ada yang kesurupan. Iya, biasanya orang kesurupan, wow berontak-berontak, Iya, tapi nih kayak gitu. Abang hidupnya kayak normal gitu ya? Iya. Tapi ngomong nggak bisa, dan leher tuh kayak kayak ketarik gitu. Iya. Tuh kan pegel loh sini lo. Pegel Bang, pegel Pegel banget. asli. Jadi kayak rongga saya hilang Bang, kayak bolong gitu. Iya. Aneh sih Bang, aneh banget. Kayak gitu kan, waduh. Iya, dan teman saya di kantor juga nggak ada yang tahu saya begitu Bang. Nggak ada yang tahu. Cuma yang deket tadi yang sederetan itu ya, gitu sampai kan, sini iya. itu. Jadi nggak yang heboh pas datang saya ditanya-tanya, pas sudah sembuh ditanya, lu kenapa gitu enggak? Untung pas saat itu nggak HRD Bang. Kamu ngapain? Aku masih leader ya kan. Tapi untungnya juga tadi langsung kayak gimana ya? Mungkin nggak cuma Bang Zen doang nih ketika sakit terus kayak keinginan, oh gue pulang kampung deh, gue pulang kampung deh. Pasti setiap orang kayak gitu, rindu dengan kampung halaman. Iya bener Bang. Terobati semua rasa kangen nih. Emang kalau deket orang tua tuh lebih nyaman. Betul, lebih nyaman. Terus tiba-tiba udah tanpa ada namanya monov ya ritual, tanpa ada yang berobat. Seger lagi tuh. Iya benar. Ya gitu. Akhirnya nanti sembuh ya Bang ya. Iya. Dan bisa kerja lagi walaupun beberapa hari sempat pakai gelang. Gelang ajaib Bang itu Bang. Gelang ajaib gitu. Tadi di sini aja Bang, di sini. Sini. Iya, Leher, perut, kaki. Kayak kambing Bang. Untungnya nggak di sini nih Bang nih. Iya, kemendekar loh nanti. Oke Bang, tapi kita ulas sedikit yang masalah Abang kerja deh. Maksudnya pasti setiap profesi kan pasti punya keluh kesahnya Bang ya. Iya. Selama jadi call center nih Bang. Pernah nggak sih dapat? Berarti kan tadi sebelum itu dapat yang kayak keluhan ya? Iya. Kayak misalkan ATM hilang, bikin ATM, kayak misalkan tekan 1 untuk ini nih, tekan 2, tekan 1 jebret, berarti kan langsung ke Abang tuh, divisi Abang tuh. Benar. Nah, pernah nggak nih ngeyel nih gitu customernya? Sering Bang. Sering. Lah. Ya namanya orang beda-beda ya. Beda-beda ya. Misalkan kartu ATM ketelen. Iya. Iya, itu kan biasa lah ya Bang. Iya. Karena kan suka ada yang masalahin ATM yang di apa sih sama orang-orang usil itu Bang. Iya, usil lah gitu lah. Kalau ketelen itu kan sebenarnya langsung diblokir sama banknya Bang untuk menjaga keamanan gitu kan. Jadi udah aman sebenarnya Bang. Tapi waktu itu jam 2 malam kondisinya kan ada yang malam tuh Bang, yang bagian malam. Dia mau bayar rumah sakit, kebetulan anaknya. Tiba-tiba ATM kebetulan Bang. Pusing ya Bang. Iya. Padahal kan kalau secara dia kan punya saudara, punya apa kan bisa minta bantuan dulu, minjem ke ini, nanti setelah ininya udah selesai bisa kan diambil. Tapi karena dia udah emosi Bang, itu di dalam telepon Bang, tuh pakai batu Bang, ATM-nya digebukin. Sialan iya, tapi dengan bahasa yang lebih kasar ya Bang. Oh, apa segitu? Iya, ada gitu ya? Ada Bang. Ya emang sih dalam kondisi seperti itu kayak ya pasti panik lah gitu, terus juga gitu. Namanya ya ATM gitu Bang ya, terus di mana dia mau bayar rumah sakit, tapi kan nggak gitu juga gitu ya maksudnya. Jadi gini Bang, sebenarnya kalau dia mau dengan di awalnya dengan baik ya, itu kalau kitanya iba ya Bang, kan kita otomatis harus coba nih ada bagian yang ngurus ATM situ masih ada nggak nih? Kan bisa kita panggilin, kita samperin biar orang itu yang nyamperin ke mereka gitu Bang, buat bantu gitu. Tapi kalau kondisinya dia udah yang kayak heboh, gitu ya, marahnya udah bahasa kebun binatang keluar kan kita juga kitanya juga kita kan orang Bang ya, psikologi walaupun dia ngatainnya banknya istilahnya. Tapi kan masuk ke hati gitu Bang. Gitu sih. Ya pengalaman gitu udah biasa Bang. Bang. Ya? Jadi kita udah kalau dia udah ngomong gitu ya biar ya aja. Udah. Ya kan kita emang kayak gitu lah ya, ada SOP-nya juga ya, resiko. Pasti tiap kerjaan punya resiko masing-masing. Yang baik ya banyak. Yang baik ya banyak gitu. Udah dapat minta nomor rekening kan TTF. Gitu. Jadi setiap profesi itu pasti punya apa namanya resiko ya Bang ya. Iya benar. Dan resiko itu ya udah namanya juga resiko, ya udah jalanin gitu. Misalkan
di luar resiko tersebut nih kan Bang Zen bisa aja marahin balik tapi nggak profesional dan bisa jadi saya dipecat, iya diikat gitu kan, malah Bang ini nanti gimana dicap jelek dan sebagainya gitu kan. Tapi ya semoga nih teman-teman semua yang dikit-dikit nelpon call center dikit-dikit ya kan, apapun itu ya call center ini kan cuma jembatan nih ya Bang ya, jembatan yang nanti menghubungkan, yang ngasih informasi nanti Bapak ngurus ke sini gitu. Bukan berarti gue ATM ketelan gimana cara pun call center harus nanganin. Enggak seperti itu gitu kan. Tadi ada bagian-bagian tersendiri Bang. Mau nggak mau tuh ikutin SOP-nya juga. Karena ini bank BUMN pasti sistemnya juga lebih, ada alurnya. Ada alurnya. Pokoknya teman-teman kalau ATM ketelan jangan panik deh udah. Gitu kan, aman pasti aman pokoknya. Jadi yang punya ATM nih jangan sampai tuh ya ketelan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Zen pengalamannya, atas pengalamannya. Baru kali ini gue baru dapet yang cerita-cerita selain yang biasa ya Bang, sampai melet terus sampai gelang ajaibnya itu gitu kan. Tadi untung bukan taruh di sini gitu. Untungnya nggak 10 badan kayak keranjang duren gitu, duren gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Zen ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau menjadi call center ataupun mau melamar ke profesi yang lain. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.